Islam itu artinya berserah total kepada Allah. Berserah di diri. Jadi maaf ya, Islam itu kalau saya bagi dua, ada Islam sebagai identitas, ada Islam sebagai value gitu. Betul nggak? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu memiliki value berserah diri kepada Allah, belum tentu. Belum tentu. Sehingga orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, belum tentu. Sehingga yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Makanya di bulan Ramadan semua orang yang Islam KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Iya. Di bulan Ramadan yang disuruh puasa semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Kok kadang-kadang sih? Enggak, kan kalau di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa coba artinya? Hai orang-orang yang nggak ada loh, hai orang-orang yang KTP-nya Islam. Nggak ada. Bener nggak ini? Berarti kalau iman kaitannya sama identitas atau value? Value. Ibu-ibu beriman nggak nih? Oh, kalau nggak beriman nggak datang ya, oke. Karena ke pengajian itu ada dua sih motifnya. Satu emang mau belajar, yang kedua nebeng makan siang gitu. Oh, sore-sore ya. Dalam perspektif sistemnya Allah, itu sering disebut hukum, namanya itu sunatullah. Pernah dengar kata sunnah nggak? Iya, sunnah itu hukum. Hukum itu aturan baku. Contoh. Kalau saya mau bikin perusahaan, bikin aturannya dulu atau bikin perusahaannya dulu? Aturannya dulu, karena kalau bikin perusahaan nggak ada aturan, nggak tahu tata cara mainnya. Cara mainnya gimana, progresnya gimana. Betul nggak kira-kira? Berarti penciptaan langit dan bumi ini, pasti ada aturannya nggak kira-kira? Pasti dong. Makanya si sunatullah ini adalah hukum semesta raya, yang siapapun mengisi semesta ini, tunduk patuh sama hukum itu gitu. Oke? Sampai sini clear? Bisa dipahami? Artinya, siapapun kita di sini nih, di kehidupan ini, siapapun agamanya apapun, suku bangsanya apapun, gak bisa menolak hukum universal yang disebut dengan yang namanya hukum semesta. Atau dalam bahasa Islam sering disebut sunatullah. Sip? Pertanyaan. Kalau sekarang kita melakukan ritual sholat, tapi nggak ngerti hukum sunatullah, kira-kira selaras nggak dengan keinginan Allah? Enggak. Dan nanti saya mau straight to the point aja ya. Ujung dari pembicaraan kita nanti, kita akan memiliki pemahaman mendalam tentang Allah. Allah itu adalah sang realitas. Sang apa? Realitas. Berarti pertanyaan besarnya, bisa nggak kita ngelawan realitas? Nggak bisa. Dan yang menjadi masalah dalam hidup, keinginanku A, realitasnya B. Keinginanku C, realitasnya D. Artinya, antara ego dan realitas nggak selaras gitu intinya. Makanya, kalau kita ngomongin konteks Islam secara value, indikator parameter orang yang memiliki value Islam, dia berserah diri kepada realitas yang dihadirkan kepada hidupnya. Berarti orang yang Islam kira-kira banyak menerima hidup, banyak menolak hidup. Kira-kira kalau orang yang value Islamnya oke, banyak komplain nggak hidupnya? Jadi indikator parameter Islam yang oke, nggak banyak komplain, udah gitu aja. Ngomong-ngomong, ibu-ibu pernah dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Pernah? Kan semua berasal dari Allah. Akan kembali ke Allah. Pertanyaan saya, kembali ke Allah nunggu mati dulu nggak? Nah, sih. Kenapa? Gini, kita ini mau kembali ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Dekat. Kenapa? Karena Allah nggak pernah jauh. Betul nggak? Tapi karena udah ada mindset bahwa kalau orang meninggal dibacain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akhirnya kebanyakan pemikiran konvensional, oh kembali ke Allah nanti aja setelah mati gitu, baru pulang. Oke? Sip. Berarti Allah dekat nggak? Dekat atau dekat banget? Kenapa bisa begitu? Karena Allah meliputi. Bagaimana menjauh dari Allah sementara dia meliputi semuanya? Ini gampangannya gini aja.
Ini ruangan segede gini nih ya. Kita semua di dalam ruangan nggak? Karena ruangan ini meliputi kita. Saya di sini di dalam ruangan nggak? Saya di sini? Di sini? Di ujung sana? Ada dimanapun ini pasti ada di dalam ruangan nggak? Berarti di sini saya dekat nggak sama ruangan? Di dalamnya. Di sini? Dekat juga. Nggak ada yang jauh dimanapun di sini. Semuanya di dalam ruangan. Nah kalau mau boleh memudahkan, Allah itu adalah maha ruangnya. Oke sampai sini? Kalau Allah maha ruang, berarti kita yang mengisi ruangannya nggak? Berarti kalau kita yang mengisi ruangannya, bisa nggak kita jauh dari ruangan? Nggak bisa. Oke?